welcome to my video edisi kedua dari tugas manajemen pendidikan. Kali ini aku gak sendirian karena ada Alivia, Mbak Ima, dan juga Sandro. Kali ini kita melakukan interview di SD Negeri Banyuraden Gamping. For your information aja, sebelum kita kesini, kita tuh harus melewati jalan yang nanjak banget, tinggi banget. Dan ini semua gara-gara Sandro, dia ambil di jalan itu. Nah itu tuh orangnya. So yaudah ya, yuk ikutin keseruan kita. Perkenalan dia Pak. Selamat siang Pak, nama saya Aziza Oktaviana, biasa dipanggil Gita. Nama saya Santi Hafiz. Nah, kami dari mahasiswa Universitas Abdul Ulama Jakarta mendapat tugas dari ibu dosen untuk mewawancarai guru di sekolah mengenai manajemen pendidikan yang ada di sekolah. Pertama mengenai manajemen kurikulum nih Mbak. Kurikulum apa yang digunakan saat ini? Kalau di sini 22 macam kurikulum, yang 1-4 itu per, yang lain pakai ya, yang lain masih pakai 19. Kalau ada 42 ya? 41. 41. Kalau kekurangan dari kurikulumnya Maksudnya Kekurangan dari kekurangan kelebihan. dari kelebihan dan kekurangan K3 sama yang kita bersama itu. Kalau menurut guru yang di lapangan, ini bukan menurut teori yang macam-macam yang didapat dari tingkat-tingkat ya. Sebenarnya kurikulum itu hampir sama saja, garis besarnya sama. Bahkan dari saya sekolah kurikulum itu ya apa jenis benang merahnya dari awal sampai sekarang juga sama. Hanya kadang-kadang ada yang mengedepankan atau yang mementingkan karakter, ada yang mementingkan apa jenenge capaian tujuannya tercapai, artinya lebih ke kognitifnya, tapi ada yang lebih ke pencapaian karakternya. Jadi ada plus minus. Apakah ada tantangan atau kesulitan dalam pengaplikasian kurikulum tersebut? Pasti ada yang antara lain banyak hal yang kalau yang di lapangan itu antara lain ya sarana prasarana, misalnya bukunya apalagi yang kumer itu bukunya masih kurang, yang sekolah 1-4 itu. Sedangkan yang lain yang 13 itu kebanyakan pengulangan itu kan. Yang pertama berusahakan anak, kemudian yang buku-buku yang ada di kurikulum 13 itu rata-rata hanya ya batas minimal saja, jadi guru harus menggali lagi materi-materi lain supaya terpenuhi kebutuhan anak. itu apakah ada kegiatan yang menunjang untuk menunjang akademik siswa? Biasanya ada sini ada standar tambahan, jam standar tambahan, ada semacam kunjungan rumah, home visit, ada juga termasuk itu. Juga sini kita bekerjasama dengan orang tua, misalnya SR dan juga soal dikirim lewat grup di grup anak-anak, kemudian pembahasannya dikirim lewat grup orang tua dengan tujuan supaya orang tua juga tidak terlibat dalam itu. Kegiatan ekstrakurikuler apa saja Pak yang ada di sekolah? Misalnya ada pramuka, tari, ada pencak silat. Karena gurunya olahraga masih kemarin ada futsal, ada khusus kelas 5, ada komputer. Contohnya contoh hari kerja di sekolah untuk Sekarang 5 hari kerja. Konsep pembelajaran yang sekarang diterapkan di SD ini kira-kira masih relevan tidak untuk digunakan seperti pembaruan konsep? Ya, mengenai kita repot Mbak ya, kadang-kadang kita bisa bikin contoh gini, yang di kelas 6 itu kan ya mau nggak mau kan kita ke pasar. Artinya apa?
ya konsumen itu ya orang-orang tua di sekitar kita. Tuntutannya kan nilai kelas 6 semuanya bagus, walaupun sebenarnya kan anak itu tidak ditentukan dengan nilai akademik saja, karakternya bagaimana dan seterusnya. Tapi ya itu tadi, jadi kayak mau nggak mau kita ikut juga pasar. Jadi Untuk manajemen peserta didik, berapa jumlah peserta didik di sekolah ini? sekitar kurang lebihnya 130-an. Masalah apa saja Pak yang sering dihadapi siswa? Yang dihadapi siswa ya memang masih ada, walaupun tidak terlalu ya, di sini tuh kebanyakan anak-anak ya nakal, tapi nakal dalam cara pelajaran ya, sering olok-olok dan sebagainya dia, walaupun masuk pembulian ringan tapi yang itu antara lain. Kemudian kalau tugas dikirim lewat HP kadang-kadang anak nggak pegang, kan orang tua itu kan kendala ya. Ini cara menyelesaikannya Di antara lain ya gurunya lagi nanti pesan ke orang tua supaya meminjamkan HP-nya atau menyempatkan waktu untuk mendampingi anak-anak belajar begitu. Antara lain. Ini metode pembelajaran. Anak-anak kan kadang ada yang aktif dan susah dikendalikan. Bagaimana caranya guru mengelola kelas supaya tetap kondusif? Kalau itu macam-macam hal yang bisa dilakukan guru, antara lain misal ya kita lihat ada materi kebetulan hari itu Pak materinya menarik, kita bisa ambil dari itu, tarik perhatian anak-anak di awal sebelum pembelajaran masuk, ini termasuk pengkondisian kelas. Kemudian bisa juga kita membuat kesepakatan kelas sebelum pelajaran, misalnya nanti kalau yang begini akan dapat apa, yang begitu akan dapat apa, itu juga mengurangi error di kelas itu. Lalu mengenai manajemen pendidik Pak, berapa jumlah guru tetap yang ada di sekolah? Di sini 1 kepala sekolah, kemudian 6 guru kelas, berarti gitu ya 7, kemudian tambah 1 agama 8, tambah 1 tenaga pendidiknya yang limited 1, berarti 9, yang lain nasional. Berapa jam beban mengajar tiap guru? Ya tidak sama, kelas 1, kelas bawah sama kelas atas berbeda. Yang 456 itu sekitar, kalau tuntutan yang untuk dapatkan sertifikasi itu sekitar 24, tapi sebenarnya lebih itu 30-an. Ada yang 28-an sama 30-an begitu. Kira-kira untuk SPP-nya berapa Pak? SPP SPP nggak ada, kita semuanya pakai bos. Jadi menerima dana bos. Betul. Kalau sekolah ini menerima Donatur dari lain-lain nggak ada. Tapi Menerima kalau ada yang mau kasih. apa ada infak Pak? Ada. Tiap Ya hari Jumat terutama. apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun atau bahkan setiap bulan sekolah ini? Rutin tahunan itu ya seperti peringatan hari besar agama, jelas ya, hari-hari besar nasional jelas ya, itu antara lain yang rutin. Kalau yang juga tahunan seperti yang kelas atas 4, 5, 6 itu biasanya kita belajar luar sekolah, luar kelas tingkat ya, itu juga tahunan. Tapi pengeluaran terbesar sekolahan itu pembayaran apa Pak? banyak ini ya, bos itu kan dibagi-bagi, ada untuk belanja muda, ada untuk belanja habis pakai. Yang habis pakai itu banyak sekali, antara lain kayak di kelas itu dijual kertas, tinta, bayar listrik, bayar internet, macam-macam. Kalau yang terbesar pasnya ya yang ngerti yang nyusun anggaran itu. Untuk saat kelasnya cara kelas 5 di sekolah ini
dulu ini sebenarnya ini rumah dinas tapi difungsikan antara ini ruang komputer, kemudian itu difungsikan ruang perpus, di sana kantor guru. Ini sebenarnya dulu ini rumah dinas. Kemudian ruang kepala sekolah, di belakang ada gudang sama dapur. Mengenai sarana dan prasarana Pak, kira-kira sudah cukup atau belum? Kalau dibilang cukup atau belum. Belum. Kita belum punya perpustakaan yang bagus, yang memadai. UKS-nya juga belum ada. Lalu kira-kira sarana dan prasarana apa yang kiranya dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran kami? Ya, antara lain itu perpus, ruang pertemuan, misalnya yang dipergunakan guru-guru kalau misalnya ngundang dari lain, pokoknya untuk kumpul itu biasanya kan mengorbankan jam anak. Misalnya mau diadakan jam 11, berarti jam 10 anak-anak sudah harus dipulangkan. Itu kan ya itu antara lain. Sudah selesai nih Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ini kondisi di dalam kelas, di kelas 3 SD. Ada papan tulis, lalu ada pajangan-pajangan ya. Lalu jangan lupa juga di situ ada lemari. Di depan ini ada tempat untuk ibu gurunya, lalu ada meja kursi untuk anak-anak belajar. Lalu temboknya ramai banget ya, penuh banget pajangan. Lalu di belakang itu ada refill minum untuk anak-anak di situ. Nah, ini meja kursinya. Di samping sekolah terdapat penampungan air, lalu ada sumur, lalu di sampingnya lagi ada toilet guru dan juga toilet siswa, ada untuk putra dan untuk putri. Lalu di sampingnya lagi ada musola. Kita bisa lihat di sini musolanya ya. Nah, ini untuk kondisi musolanya. Lalu di situ ada gudang dan juga ada dapur kecil. Ini ruang kepala sekolah, terdapat banyak sekali piala. Lalu di belakang sana juga ada parkiran untuk guru dan juga siswa. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah perpustakaan. Nah, ini ada kantor guru. Belum. Halo. Hai. Di sini ada halaman sekolah yang tampak bersih karena disediakan beberapa tempat sampah. Ini bertepatan dengan jam pulang sebenarnya, jadi mereka pada keluar siswa-siswanya. Tapi mereka belum bisa pergi, belum bisa pulang karena hujan deras banget. Berisik sekali. Aduh. Oh iya, aku hampir aja kelupaan kalau di sekolah ini sudah ada lab komputernya. Nah, untuk anak-anak kelas 6, mereka itu kan sekarang sudah musim tryout ya, mereka menggunakan komputer. Itu SD-nya nggak kelihatan. Nama SD-nya, itunya namanya SD Negeri berapa sih? Banyuraden. SD Negeri Banyuraden, iya SD Negeri Banyuraden ya. Itu ada yang jualan tuh. Jualan apa ya? Nggak tahu juga ya. Hujan guys, ini gimana pulangnya?